Salam anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Pak berharap semua masih dalam keadaan yang sehat dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan dan memberikan kita waktu untuk melanjutkan setiap aktivitas kita, terutama kita bisa melanjutkan setiap proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan khusus pada hari ini Pak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan himpunan. Jadi Pak berharap kalian simak videonya baik-baik secara pelan sehingga kalian bisa lebih paham, dan Pak sarankan kalian juga bisa browsing di internet, cari tentang soal dan penyelesaian tentang himpunan, karena di internet banyak soal sehingga kalian lebih mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi ujian mid semester maupun ujian semester yang akan diadakan oleh sekolah. Baik anak-anak semua, ini adalah pertemuan kita yang kedua pada bab 2 yang masih tentang himpunan. Jadi kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke anak-anak, kita langsung soal nomor yang pertama. Jadi misalkan soalnya himpunan A itu adalah siswa kelas 7B yang berkaki tinggi. Himpunan B, siswa kelas 7B yang berambut air. Himpunan yang ketiga, siswa kelas 7B yang pandai. Jadi pertanyaan adalah nyatakan dalam kata-kata A iris B atau himpunan A iris himpunan B, himpunan B iris himpunan C, himpunan A iris B iris C, dan himpunan A iris B iris C. Jadi kalau soal-soal dalam bentuk seperti ini, maka kita nyatakan himpunan A dan B dalam bentuk irisan. Jadi penyelesaiannya anak-anak semua bisa lihat di sini. Penyelesaiannya adalah yang pertama A iris B itu berarti siswa kelas 7B yang berkaki tinggi atau berambut air. Ingat, kalau irisan seperti ini kita pakai kata atau untuk menggabungkan dua himpunan yang berbeda maka kita pakai atau. Kenapa pakai atau? Karena himpunan A dan B ini adalah berbeda, berkaki tinggi dan berambut air. Jadi irisan A dan B itu adalah siswa kelas 7B yang berkaki tinggi atau berambut air. Ingat, kalau irisan maka kita pakai kata atau. Kalau dia gabungan maka di sini pasti kita pakai kata dan atau kata penghubung atau dan kata penghubung dan. Jadi anak-anak akan harus bisa membedakan ada dua kata kunci di sini atau ada dua hal yang sangat penting untuk anak-anak ingat, yaitu yang pertama, kalau irisan seperti ini dan soalnya bentuk seperti ketiga himpunan ini, maka kalau irisan kita pakai kata atau. Sedangkan kalau gabungan, misalkan A gabung B, maka kata penghubungnya kita pakai kata dan. Jadi jawaban A iris B adalah siswa kelas 7B yang berkaki tinggi atau berambut air. Yang B iris C itu berarti siswa kelas 7B yang berambut air atau pandai. Sekarang C-nya adalah A iris B iris C, berarti siswa kelas 7B yang berkaki tinggi atau berambut air yang pandai. Ini kita gabungkan ketiga himpunan yang Pak sudah buatkan dalam bentuk soal. Oke, yang D juga sama, A iris B iris C, maka siswa kelas 7B yang berambut air atau pandai yang berkaki tinggi. Sekarang nomor yang kedua, misalkan soalnya bentuknya seperti ini anak-anak semua, anak-anak bisa lihat. Jadi misalkan soalnya itu ada dalam buku paket halaman 115 nomor 18, anak-anak bisa lihat di situ. Jadi di situ soalnya mengatakan himpunan semestanya adalah X sedemikian sehingga X bilangan asli kurang dari 15. Atau bentuk yang seperti yang di atas ini kita tulis, Pak bisa rubah menjadi X sedemikian sehingga X
lebih kecil 15, maka X itu adalah bilangan asli. Kalau kalian ini hal yang agak rumit atau agak sulit dalam himpunan, karena ini bagaimana cara kita menyatakan dalam bentuk notasi, sehingga kalau soal himpunannya dalam bentuk seperti ini, anak-anak cukup lihat dengan cara X adalah bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 15. Cara untuk mendaftarkan anggotanya, lihat caranya seperti itu saja, supaya agak lebih gampang. Tidak usah lihat yang lain. Lihat X di sini adalah bilangan asli, maka bilangan asli yang kurang dari 15. Seperti itu. Sedangkan himpunan D-nya adalah faktor dari 12. Jadi pertanyaannya adalah komplemen dari himpunan D adalah titik. Jadi yang ditanya adalah komplemen dari himpunan D. Jadi yang pertama kita buat adalah, anak-anak semua, yang pertama kita daftarkan anggota-anggotanya dulu. Maka yang harus kita buat pertama itu adalah himpunan S. Ingat bilangan asli yang kurang dari 15 berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 14. Kenapa tidak 15? Karena di sini kurang dari 15. Sedangkan himpunan D-nya adalah faktor dari 12. Ingat, faktor dari 12 berarti 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau faktor dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Itu semuanya faktor dari 12. Ingat, faktor bukan kelipatan. Yang berikut. Jadi, komplemen dari himpunan D adalah, ingat, komplemen berarti anggota D himpunan yang bukan merupakan himpunan atau anggota dari D. Jadi D ada C-nya di atas, itu kita baca komplemen D. Jadi komplemen D itu berarti anggota yang ada di D yang tidak termasuk pada semesta atau himpunan semestanya. Jadi anggota D di sini 1, 2, 3 dan 3, 4, 6, dan 12. Maka yang bukan anggota ini yang masih dalam himpunan semesta, maka anggota komplemen D-nya adalah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14. Ingat, Pak ulangi sekali lagi, komplemen D itu berarti semua anggota yang bukan anggota himpunan D. Sekian. Kita lanjutkan. Nah, ini soalnya terdapat dalam buku paket halaman 115 nomor 19. Nah, di situ pertanyaannya adalah komplemen dari himpunan P. Himpunan P-nya adalah X, sedemikian sehingga X lebih kecil 12. X elemen A. Elemen A. Seperti yang video pertemuan pertama, A ini melambangkan bilangan asli. A ini melambangkan bilangan asli. Jadi bilangan asli yang kurang dari 12. Oke. Jadi cara bacanya seperti itu. Ini X elemen A. Berarti A ini biasa dilambangkan dengan bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 12. Jadi kita daftarkan anggotanya. Himpunan P itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Maka komplemen P itu adalah 12, 13, dan seterusnya, atau yang lebih besar dari 11. Berarti P-nya Pak bisa tulis X demikian sehingga X lebih besar sama dengan 12 X elemen A, atau bilangan asli yang lebih besar dari A lebih besar sama dengan 12. Ulangi sekali lagi, X demikian sehingga X lebih besar sama dengan 12 X elemen A, atau bilangan asli yang lebih besar sama dengan 12. Maka anak-anak bisa lihat jawaban yang benar itu bisa lingkar di buku paket. Soal berikut, ini halaman 116 nomor 24. 116 nomor 24, Pak. Kalian bisa lihat soalnya. Di situ dari sekelompok remaja terdapat 12 orang gemar melukis. 15 orang gemar menyanyi, 7 orang gemar keduanya. Banyak remaja dalam kelompok tersebut adalah titik. Jadi seperti video pembelajaran Pak sebelumnya, kita buatkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Yang pertama, diagram Venn yang pertama itu adalah melukis, yang kedua adalah
menyanyi. Jadi jumlah seluruh siswa dalam kelompok atau jumlah seluruh remaja dalam kelompok tersebut adalah, ingat di soal itu terdapat 12 orang gemar melukis. Ingat, fokus kita ada pada yang tengah atau yang suka keduanya. Yang suka keduanya dalam soal itu adalah 7 orang. Berarti 7 kurang 12 itu adalah sisa 5 orang. Sedangkan yang gemar menyanyi di dalam soal itu terdapat 15 orang. Berarti 15 kurang 7 itu sisanya 8. Berarti jumlah semua anggota kita tinggal jumlahkan 5 tambah 7 tambah 8. Itu adalah 20 orang remaja. Seperti itu. Gampang saja anak-anak. Jadi Pak berharap kalian bisa belajar. Yang berikut nomor 5, halaman 116, nomor 25. Di situ soalnya Pak bacakan untuk kita semua. Dari 40 orang anak, ingat ini soalnya yang agak berbeda. Dari 40 orang anak, ternyata 27 anak suka membaca majalah. 27 anak suka membaca majalah, sedangkan 25 anak suka membaca koran. Dan 4 anak tidak suka keduanya. Berapa anak yang suka membaca majalah maupun koran? Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah berapa anak yang suka membaca majalah dan yang membaca koran. Berarti yang berada di tengah. Sedangkan di sini tadi semuanya diketahui. Jadi kita tinggal jumlahkan. Sekarang yang ini. Semua siswanya sudah diketahui, yaitu berapa orang? 40 orang. Sedangkan yang suka keduanya itu tidak diketahui. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita langsung saja yang membaca majalah itu adalah 27 orang. Sedangkan yang suka keduanya kita lambangkan dengan X atau kita misalkan dengan X. Yang suka membaca koran itu kita taruh 25 karena soalnya adalah 25. Sedangkan yang tidak suka membaca koran dan tidak suka membaca majalah itu ada 4 orang. Berarti kita taruh di luar. Karena di sini masih merupakan semesta. Oke, masih merupakan semesta. Jadi 4 itu ada di luar dari himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua. Sedangkan cara penyelesaiannya adalah seperti yang contoh yang sudah Pak berikan pada pertemuan awal, yaitu ingat 27 tambah 25 kurang 4. Kenapa kurang 4? Karena 4 ini tidak termasuk dalam membaca koran maupun membaca majalah. Jadi kita kurang dengan 4 ditambah dengan X. Itu sama dengan 40. Kenapa 40? Karena 40 ini adalah jumlah siswanya. Jadi 27 tambah 25 kurang 4 itu 48 ditambah X. Ingat X. X yang di sini adalah nilai yang ingin kita cari. Jadi 48 tambah X sama dengan 40. X sama dengan 48 kurang 40. Maka X otomatis adalah 8. Jadi di sini hasilnya adalah 8 orang. Seperti itu anak-anak. Oke, yang berikut soal nomor 6. Soalnya Pak buat dalam bentuk seperti yang ini. Bentuk yang berbeda. Jika himpunan M-nya adalah faktor dari 15, sedangkan himpunan N adalah bilangan cacah kurang dari 7. Pertanyaannya, tentukan himpunan dari M gabung N dan M iris N. Jadi yang pertama yang harus kita selesaikan pertama adalah kita daftarkan dulu anggotanya. Faktor dari 15 berarti 1, 3, 5, 15. 1 kali 15, 3 kali 5 itu faktor. Sedangkan bilangan cacah kurang dari 7 berarti bilangan cacah selalu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan cacah yang kurang dari 7. Anggotanya adalah ini. Jadi jawaban yang pertama, himpunan M gabung N, maka kita gabungkan semua himpunan antara himpunan M dan himpunan N. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 15. Jadi semua anggota yang di sini kita gabungkan. Yang sama kita tulis hanya satu kali. Yang B, M iris N. Kalau iris berarti anggota M yang sama dengan anggota N. Pak ulangi sekali lagi. M iris N berarti anggota himpunan M yang sama dengan anggota himpunan N. Berarti anggota yang sama antara kedua himpunan ini adalah 1, 3, dan 5. Begitu gampang saja anak-anak. Jadi himpunan ini tidak terlalu susah. Yang penting bisa mengerti konsepnya, maka sudah pasti bisa menyelesaikan. Yang berikut. Di sini Pak buatkan soal nomor 7.
Jika K, himpunan K, X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 9. Ingat cara bacanya seperti itu. X demikian sehingga X lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 9. X bilangan asli. Berarti untuk memudahkan kita mendaftarkan anggotanya, tinggal kita lihat bilangan asli. Oh, bilangan asli yang lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 9. Berarti anggotanya ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa 5 dan 9 termasuk? Karena di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Di sini ada lebih kecil sama dengan. Berarti 5 dan 9 juga termasuk anggota himpunan K. Sekarang yang kedua, himpunan L. X demikian sehingga X lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil 13. X bilangan cacah. Berarti bilangan cacah yang lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil 13. Berarti bilangan cacah yang lebih besar sama dengan 7 berarti 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kenapa 13 tidak? Karena di sini hanya lebih kecil dari 13, tidak ada sama dengan. Jadi untuk menjawab K gabung L dan K iris L, maka caranya seperti yang soal yang sebelumnya. Kita daftarkan anggotanya. Anggotanya tadi sudah Pak jelaskan. Jadi A gabung L, kita gabungkan semua anggota yang ada. Sedangkan K iris L, maka anggota himpunan K yang sama dengan anggota himpunan L. Jadi yang sama itu adalah 7, 8, dan 9. Sekarang nomor 8. Misalkan soalnya sudah dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Misalkan bentuknya sudah dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Dan kita disuruh untuk menentukan irisan atau irisan P dan Q. Jadi misalkan ini ada dua himpunan, himpunan P dan himpunan Q. Jadi ada dua himpunan, himpunan P dan himpunan Q. Himpunan, jadi pertanyaannya, himpunan yang anggota-anggotanya merupakan irisan P dan Q adalah. Jadi yang pertama tetap sama, kita daftarkan anggotanya. Anggota P, P1, 2, 3, 4, 6, 9. Ingat, ini juga 4, 6, 9 juga termasuk anggota P. Jadi ini kita daftarkan anggotanya. Sedangkan anggota Q itu adalah 4, 5, 6, 7, 9. Ini seperti ini. Jadi P iris Q adalah 4, 6, dan 9. Atau anggota P yang sama dengan anggota himpunan Q. Itu. Hanya soalnya saja yang berbeda. Jadi Pak ubah bentuk soalnya, tetapi cara penyelesaiannya masih tetap sama. Oke, ini yang agak rumit anak-anak. Jadi Pak berharap kalian bisa memperhatikan dengan jelas. Jadi di sini soalnya misalkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Misalkan himpunan P-nya itu ada A, B, C, D, I. Ini I ya anak-anak, agak kurang jelas. Ini I, K. Sedangkan himpunan Q itu ada D, E, F, G, I, K. Sedangkan himpunan R di sini adalah C, D, H, J, dan G. Sedangkan yang bukan merupakan himpunan P, Q, dan R itu ada L, M, dan N. Jadi pertanyaannya adalah hasil dari P selisih Q, ingat penjelasan Pak sebelumnya, hasil dari P selisih Q dan irisan komplement R. Oke. P selisih Q dan irisan komplement R. Jadi di sini penyelesaiannya anak-anak bisa lihat. Pertama masih tetap sama, kita daftarkan anggotanya untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian. Jadi di sini anak-anak bisa lihat himpunan P itu adalah A, B, C, D, K, dan I. Sedangkan himpunan Q adalah D, E, F, G, I, K. Sedangkan himpunan R adalah C, D, G, H, J. Pertanyaannya adalah selisih P, Q. Jadi yang pertama kita cari selisih P, Q. Maka P selisih P, Q
P dan Q adalah anggota P yang bukan anggota Q. Ingat, selisih P dan Q, maka anggota P yang bukan anggota Q. Berarti anggota P yang tidak termasuk anggota Q. Yang tidak termasuk anggota Q itu adalah A, B, C. Selain itu semuanya sama. Jadi Pak ulangi sekali lagi, selisih P dan Q itu berarti anggota P yang bukan anggota Q. Kalau selisih Q dan P berarti anggota Q yang bukan anggota P. Jadi P selisih Q itu adalah A, B, C atau yang tidak sama antara kedua himpunan ini. Yang berikut, komplemen R itu berarti anggota semesta yang bukan anggota R. Nah, di sini anggota R-nya adalah C, D, G, H, J. Maka komplemen R berarti semua anggota yang bukan termasuk anggota himpunan R. Saya ulang sekali lagi. Komplemen R berarti semua anggota yang masih ada dalam himpunan semesta, yang bukan merupakan anggota himpunan R. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam C, D, G, H, J. Jadi komplemen R-nya adalah A, B, E, F, I, K, L, M, L, N. Jadi semua anggota selain anggota dari R. Itu komplemen R. Kalau komplemen Q berarti semua anggota selain anggota Q. Gitu. Dengan demikian maka kita sudah ketemu selisih P dan Q-nya dan komplemen R-nya, dan pertanyaannya tadi hasil dari selisih P dan Q iris komplemen R. Berarti ini selisih P dan Q tadi kita peroleh A, B, C anggotanya, iris komplemen R tadi anggotanya tadi kita sudah ketemu. Jadi ingat, irisan berarti yang sama antara anggota selisih P dan Q dan komplemen R. Jadi yang sama antara kedua himpunan ini adalah A dan B. Selain itu berbeda. Itulah irisan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Masih sisa satu soal. Nah, ini soal terakhir anak-anak semua. Jadi soal nomor 10, diketahui himpunan, misalkan himpunannya himpunan A, X demikian sehingga X lebih besar 6 dan lebih kecil 12. X bilangan caca. Berarti bilangan caca yang lebih besar 6 dan lebih kecil 12. Cara bacanya secara gampang seperti itu. Jadi tidak usah pusing dengan X demikian apa tulisannya rumit seperti ini. Kalian tinggal lihat bilangan caca yang lebih besar 6 dan lebih kecil 12. Jadi pertanyaannya lah, banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Maka penyelesaian kita daftarkan anggotanya. Jadi anggotanya adalah bilangan caca yang lebih besar dari 6 berarti mulai dari 7, 8, 9, 10 dan 11. Lebih kecil dari 12. Nah, sekarang banyaknya anggota A itu adalah 5. Kan ada 5 anggota. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Atau kita bisa tulis NA itu sama dengan 5 anggota. Maka cara cepat untuk mendapatkan berapa himpunan bagian yang memiliki 3 anggota dari himpunan A, maka cara cepat kita pakai kombinasi. Ingat, kita pakai kombinasi. Karena di dalam buku ada beberapa cara, yaitu bisa menggunakan segitiga Pascal juga bisa, tetapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi Pak lebih memilih kita menggunakan kombinasi. Jadi di sini ingat 3 faktor himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota, maka kombinasi 35 atau kombinasi kombinasi 53. Berarti kalau kombinasi cara penyelesaiannya gampang, 5 faktorial bagi 3 faktorial dalam kurung 5 kurang 3 faktorial. Berarti 5 faktorial kita jabarkan, berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa tidak kali 2 kali 1? Karena
di bawah ada 3 faktorial. Jadi kita bisa sederhanakan. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung dikali dengan 2 faktorial. Ingat, 5 kurang 2 faktorial itu hasilnya 2 faktorial. Berarti cara penyelesaiannya 3 faktorial dan 3 faktorial kita sederhanakan. Jadi sisa 5 kali 4 per 2. Berarti ada 10. Jadi cara cepatnya seperti itu. Berarti himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10. Jadi demikian, sekian dan terima kasih untuk perhatian kalian, perhatian anak-anak semua. Jadi kedepannya semoga kalian lebih banyak belajar, lebih banyak cari soal dan lebih banyak cakar supaya tidak bingung, dan kalian juga bisa membedakan soal-soal himpunan dengan caranya seperti apa. Tetapi ada beberapa cara yang Pak ingin sampaikan di kalian. Pak ingin tekankan kembali beberapa hal. Yang pertama itu, ingat, untuk menyatakan dua himpunan yang berbeda, maka irisan kita bisa pakai kata atau kata hubung atau, dan gabungan kita bisa pakai kata hubung dan. Itu agak terbaliknya di situ. Yang kedua, semua soal himpunan itu cara pertama yang kita harus selesaikan adalah daftarkan anggotanya. Jadi kalian harus mengerti cara menyatakan dalam kata-kata, dalam bentuk notasi atau dalam bentuk kalimat, maka kalian harus bisa mengerti bagaimana cara mendaftarkan anggotanya. Kalau sudah bisa mendaftarkan anggotanya, maka selanjutnya itu sudah gampang untuk menyelesaikan himpunan. Jadi yang susahnya adalah di situ. Jadi itu saja beberapa pembahasan soal yang Pak rangkum dari beberapa soal yang keluar di ujian nasional maupun soal-soal dari tahun lalu yang keluar di ujian semester maupun mid semester. Jadi Pak berharap kalian bisa belajar, dan semoga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga jika ada yang belum mengerti, belum paham, maka silahkan tanyakan langsung ke Pak lewat Google Classroom maupun lewat jalur pribadi WA ke Pak. Itu saja, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan salam anak-anak.